Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Setiawan, kelas 12 Keperawatan Hewan. Di sini saya akan melaksanakan seminar online yang berjudul Paramedik Veteriner yang bertempat di Pusat Kesehatan Hewan Batu Ampar. Pendahuluan, latar belakang. Kesehatan ternak merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produksi ternak. Apabila ternak sakit, produksi ternak tersebut tidak bisa dicapai. Keadaan jasa paramedik veteriner sangatlah berguna untuk mengobati ternak yang sedang sakit. Oleh karena itu, SMK Negeri PP Plehari memiliki kejuruan kesehatan hewan yang nantinya bisa menjadi paramedik veteriner atau dokter hewan apabila melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, SMK Negeri PP Plehari melaksanakan program praktik kerja lapangan atau PKL untuk bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan. Tujuan PKL. Tujuan umum. PKL bertujuan meningkatkan kompetensi siswa di bidang kesehatan hewan dan mempunyai serta jiwa semangat berwirausaha di bidang kesehatan hewan. Tujuan khusus. Memantapkan dan mengembangkan wawasan serta keterampilan siswa dalam berwirausaha yang berorientasi agribisnis dengan dilandasi sikap mental, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab yang tinggi. Melatih siswa menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya beternak agar menjadi mitra kerja yang mampu menyebarkan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. Melatih siswa melakukan kegiatan paramedik veteriner di unit usaha atau industri yang berhasil dalam mengelola usahanya. Pelaksanaan kegiatan yang ada di Pusat Kesehatan Batu Ampar atau Puskeswan Batu Ampar yang terdiri dari 4, yaitu kegiatan klinik, kegiatan reproduksi, kegiatan sosial masyarakat, kegiatan pemeriksaan laboratorium. Kegiatan klinik yang ada di Pusat Kesehatan Batu Ampar yaitu kastrasi, ovariohisterektomi atau OH, pemberian vitamin, vaksin rabies, vaksin jembrana. Kastrasi. Kastrasi atau pengembirian adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh peternak pada skala besar untuk tujuan menghilangkan fungsi reproduksi dari kelompok ternak jantan sebagai bejantan melalui cara penghambat proses pembentukan dan pengeluaran sperma. Ovariohisterektomi. Ovariohisterektomi merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat ovarium dan atau bersamaan uterus. Pemberian vitamin, optimalisasi dan peningkatan produktivitas usaha peternak secara tradisional telah banyak dilakukan oleh peternak. Di antaranya adalah pemberian pakan dan nutrisi yang tepat dan juga perlu diberikan tambahan asupan mineral dan vitamin. Vaksin rabies. Penyakit rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus rabies dan dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia. Pada hewan yang menderita rabies, virus ditemukan dengan jumlah banyak pada air liurnya dan ditularkan melalui luka gigitan. Oleh karena itu, bangsa Carnivornia adalah hewan yang paling sebagai penyebar rabies dan merupakan penyakit zoonosa berbahaya yang selalu berakhir dengan kematian. Vaksin jembrana. Pencegah penyakit jembrana dilakukan dengan pemberian vaksin yang digunakan berasal dari Influenza 8 IRI 88 limpa yang mengandung virus. Dosis yang diberikan sebanyak 3 ml per ekor secara intramuskuler dengan pemberian awal sebanyak 2 kali berturut-turut dengan interval 1 bulan, lalu selanjutnya diulang setiap bulan. Kegiatan reproduksi yang ada di Pusat Kesehatan Batu Ampar yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah teknik untuk memasukkan air mani atau semen ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat bantuan manusia. Inseminasi buatan bertujuan untuk menghasilkan individu baru. Melalui kegiatan inseminasi buatan, penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah, dan cepat. Kegiatan pemeriksaan laboratorium yang ada di Pusat Kesehatan Batu Ampar yaitu uji formalin dan uji boraks. Formaldehid atau HCOH merupakan satu bahan kimia dengan berat molekul 30,03 yang pada suhu kamar dengan tekanan atmosfer berbentuk gas dan tidak berwarna, berbau pedas atau menusuk dan sangat reaktif, mudah terbakar.
Efek jangka pendek dari mengonsumsi formalin antara lain terjadinya iritasi pada saluran pernapasan, muntah-muntah, pusing, dan rasa terbakar pada tenggorokan. Efek jangka panjangnya adalah terjadinya kerusakan oleh organ penting seperti hati, jantung, otak, limpa, pankreas, sistem susunan saraf pusat, dan ginjal. Uji boraks. Sodium borats atau sodium tetraborats adalah bahan solder, bahan pembersih, bahan pengawet kayu, bahan antiseptik kayu, dan pengontrol kecoa. Sinonimnya natrium biborat, natrium periborat, natrium tetraborat. Sifatnya berwarna putih dan sedikit larut dalam air. Boraks menyebabkan demam, anuria, tidak terbentuknya urin, koma, merangsangkan sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, bahkan kematian. Kegiatan sosial masyarakat yang ada di Pusat Kesehatan Hewan Batu Ampar yaitu yasinan, membersihkan puskeswan, dan sholawatan. Yasinan. Kegiatan yasinan merupakan kegiatan warga NU atau Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan rutin pada malam Jumat secara giliran oleh warga Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar. Saya mengikuti kegiatan ini dan ikut serta dalam pembacaan Yasin tersebut. Biasanya dalam pelaksanaan disertai arisan kecil sebelum pembacaan Yasin untuk melanjutkan kegiatan itu selanjutnya. Membersihkan puskeswan. Kegiatan sosial yang saya pernah ikuti adalah gotong royong membersihkan UPT Puskeswan Batu Ampar pada hari Rabu tanggal 16 September 2020. Kegiatan dilakukan untuk menjadikan lingkungan sekitar UPT Puskeswan Batu Ampar terlihat lebih bersih dan indah. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Kegiatan tersebut membersihkan dalam UPT Puskeswan Batu Ampar dimulai dengan membersihkan sisa-sisa botol obat yang tidak terpakai dan barang-barang yang dianggap tidak terpakai lagi. Sholawatan. Sholawatan dilaksanakan di rumah Pak Ceran Priyono di Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar pada tanggal 23 September 2020. Sholawatan sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat Desa Ambawang yang dilaksanakan setiap malam Selasa dan acara-acara tertentu yang sengaja diundang. Sholawatan bertujuan untuk memuji baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat Rasulullah SAW serta menjaga silaturahmi. Acara dimulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah, selanjutnya pembacaan sholawat, setelah itu pembacaan doa dan akhiri dengan makan bersama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.